Keren ya. Yuk ikut. Ingin punya kendaraan impian? Tenang. Ada BSI Auto. Beli kendaraan impian di sini tempatnya. Dengan margin flat mulai setara 2,75% dan DP 0%, mudah, ringan, bukan lagi angan-angan. Punya kendaraan impian kini lebih gampang. Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya kita akan kembali mengundi siapa lagi yang akan tampil berikutnya. Boleh ya operator dibantu? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Meraki Tech. Oke, Meraki Tech. Kepada Meraki Tech disilakan. Oke, apa sudah terlihat, Kak? Alhamdulillah udah, Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada para juri dan panitia yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan proyek kami yang bernama Pet Hero. Ini saya akan perkenalkan untuk kami, itu saya sendiri Hanifah Putri Alamsyah sebagai hustler dengan 2 hacker kami yaitu Aldi Zulfikar dan Islah Hovifah ini. Dilanjutkan dengan 2 hipster kami yaitu Nabila Fatia Kasmizar dan Farhan Muhammad Najib. Oke. Menurunnya perekonomian masyarakat yang diakibatkan pandemi COVID-19 ini membuat banyak hewan peliharaan terlantar, seperti anjing dan kucing yang dibuang atau ditelantarkan karena pemiliknya di PHK dari pekerjaannya. Selama pandemi COVID-19, dalam 1 bulan, kurang lebih 20 hingga 30 ekor hewan diselamatkan. Kondisi hewan yang diselamatkan terkadang sangat buruk, bahkan ada yang mati tidak tertolong. Sehingga dengan jumlah yang begitu banyak ini, banyak kucing dan anjing yang membutuhkan pertolongan, namun jarang sekali platform yang memiliki tujuan untuk menolong kucing dan anjing. Kami membuat Pet Hero untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pet Hero mempunyai beberapa fitur yang akan membantu kucing dan anjing agar mendapatkan pertolongan dan perawatan seperti donasi untuk penggalangan dana bagi kucing maupun anjing, fitur adopsi, fitur perawatan yang berisi klinik hewan dan salon hewan, fitur forum sebagai tempat pecinta kucing dan anjing untuk bertanya mengenai peliharaannya, dan fitur artikel. Kita berawal dari sebuah problem, yaitu yang pertama ada banyaknya kucing dan anjing terlantar yang tidak terawat, yang kedua ada belum banyak platform untuk kesejahteraan hewan. Dari problem yang tadi sudah saya sebutkan, kita membuat solusi. Itu kami membuat sebuah website yang bertujuan sebagai wadah untuk membantu kucing serta anjing yang membutuhkan perawatan dan sebagai tempat untuk para pemilik kucing dan anjing untuk mencari dokter hewan dan salon hewan untuk perawatan peliharaannya. Kami telah melakukan survei dan mendapatkan sebuah kesimpulan dari 50 lebih responden bahwa masih kurang sekali untuk platform mengenai hewan, namun untuk hewan terlantar itu banyak sekali yang membutuhkan pertolongan. Hingga di sini kami membuat platform mengenai hewan. Nah, selanjutnya ada monetization plan. Di sini kita melakukan BEP-nya, biaya tetapnya sebesar 29 juta dengan rincian seperti gaji, pemeliharaan website, pemasaran, dan biaya lainnya. Dengan biaya variabel per unit yaitu sebesar 28.000, dilanjutkan dengan harga jual per unit yaitu 35.000, hingga BEP kita atau titik impas kita adalah 4.142 unit per bulan. Dan dilanjutkan dengan cash flow, dengan income, itu ada biaya operasional platform untuk dokter hewan dan salon hewan, dan ada biaya administrasi donasi sebesar 5%. Dan biaya pengeluaran kita atau expense kita itu ada gaji karyawan, pemeliharaan sistem, dan pemasaran.
Nah, profit itu kita dapatkan dengan mencari investor, dengan melakukan iklan, dan dengan melakukan pemasaran. Nanti ada commercial value. Di sini ada bisnis model kanvas kami, yaitu partnersnya ada pecinta kucing dan anjing, komunitas, dokter hewan, dan salon hewan. Nah, untuk aktivitas kita sendiri adalah melakukan pemasaran, kita akan melakukan riset terkait kucing dan anjing jalanan, dan terakhir memelihara website. Untuk key resources-nya ada website, Google Maps, tim yang bekerja sama dengan baik, investor, dan sponsor. Untuk kita value proposition kita sendiri, yaitu adalah menyediakan sebuah website yang bertujuan sebagai wadah untuk membantu kucing dan anjing yang membutuhkan perawatan dan sebagai tempat para pemilik kucing dan anjing untuk mencari dokter hewan maupun salon hewan. Customer relationship kita sendiri ada diskon dan promosi, penambahan dan pengembangan fitur, gratis produk, kegiatan-kegiatan. Nah, untuk customer segments kita yaitu ada pecinta kucing dan anjing dengan semua usia dan semua keadaan ekonomi serta tingkat pendidikan. Untuk key partner kita ada iklan, komunitas, dan sosial media. Untuk cost structure kita ada gaji pegawai, pemeliharaan atau perbaikan sistem, dan biaya pemasaran. Untuk revenue streams kita ada biaya administrasi, donasi dari pecinta kucing dan jalanan, dan pet hero produk atau jasa. Selanjutnya ada market analysis. Di sini kita mempunyai target yaitu pecinta kucing dan anjing dengan ciri-ciri atau dengan digambarkan dengan seseorang dengan semua rentang usia yang menyukai kucing maupun anjing ataupun memeliharanya dan suka melakukan donasi dan menyukai hal-hal yang memberikan dampak sosial. Nah, di sini ada marketing ideas dan customer acquisition kita. Acquisition di sini adalah maksudnya adalah bagaimana cara kita menarik konsumen yang belum pernah menggunakan produk dan jasa kami. Di sini kami akan membuat konten melalui sosial media untuk memperkenalkan Pet Hero. Selanjutnya ada conversion. Di sini bagaimana cara kami untuk menarik konsumen yang berpotensial menggunakan produk atau jasa kami. Di sini target kami adalah pecinta hewan, sehingga kami akan melakukan kerjasama dengan komunitas pecinta hewan untuk memperkenalkan Pet Hero. Dan terakhir ada retention kami. Di sini retention adalah bagaimana cara kami untuk mempertahankan konsumen yang pernah menggunakan produk atau jasa kami. Di sini kami akan berikan promo, diskon, dan hadiah untuk pengguna yang sudah lama bergabung. Nah, di sini ada the difference-nya. Di sini dari konsep syariahnya sendiri adalah kita sudah memenuhi asas muamalah, model operasional kita memenuhi syarat dari ujrah, dan memenuhi makasih syariah dalam bentuk untuk melindungi jiwa. Di sini information tag kita memiliki fitur yang lengkap dan tampilan yang menarik. Nah, bisnis plan kita adalah menyediakan sebuah website bernama Pet Hero. Di sini fitur lengkap. Kita mempunyai fitur yang lengkap sehingga pengguna tidak perlu mengunjungi banyak platform yang menyediakan berbagai layanan. Jadi dalam satu platform aja yaitu Pet Hero, pengguna bisa melakukan banyak hal. Dan kita tidak mempunyai banyak pesaing karena untuk platform yang menyediakan kesejahteraan hewan itu masih sangat sedikit sehingga kita bisa melakukan perkembangan lebih luas lagi dan lebih cepat lagi karena kita tidak memiliki banyak pesaing dan kita mempunyai social impact. Fokus utama kita adalah kesejahteraan hewan. Biasanya orang-orang itu fokusnya pada makhluk hidup itu biasanya manusia, tapi jarang yang mempunyai fokus itu terhadap hewan gitu. Jadi di sini kita membuat ide yang baru yaitu dengan fokus kesejahteraan hewan. Selanjutnya ada SWOT analisisnya. Di sini strength-nya ada fitur yang lengkap, terdapat fitur nearby untuk memudahkan pengecekan lokasi. Dan selanjutnya ada tampilan desain yang menarik. Selanjutnya di sini ada weaknesses kami, yaitu fitur masih dalam pengembangan, dan kita kekurangan dana untuk pengembangan. Selanjutnya ada opportunities kita, yaitu belum banyak pesaing, dan kita memiliki rencana untuk mengembangkan pasar, tidak hanya untuk kucing dan anjing. Nah, untuk threats kita sendiri adalah ada kompetitor yang mempunyai market share yang lumayan luas, dan pasar yang masih terbatas hanya kucing dan anjing. Nanti di sini saya akan memutarkan video demo dari kerja kami. Bentar. Apa sudah terdengar? Sudah, Kak. Menurunnya
Terputarnya perekonomian masyarakat yang diakibatkan pandemi COVID-19 membuat banyak hewan peliharaan terlantar, seperti anjing dan kucing yang dibuang atau ditelantarkan karena pemiliknya di-PHK dari pekerjaannya. Selama pandemi COVID-19, dalam 1 bulan kurang lebih 20 hingga 30 ekor hewan diselamatkan. Kondisi hewan yang diselamatkan terkadang sangat buruk, bahkan ada yang mati tidak tertolong. Sehingga dengan jumlah yang begitu banyak ini, banyak kucing dan anjing yang membutuhkan pertolongan, namun jarang sekali platform yang memiliki tujuan untuk menolong atau memberdayakan kucing dan anjing. Pet Hero hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Pet Hero adalah sebuah platform berbasis website yang bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada kucing dan anjing jalanan dan juga sebagai tempat penghubung pecinta kucing maupun anjing yang ingin memberikan perawatan kepada peliharaannya. Pet Hero mempunyai beberapa fitur yang akan membantu kucing dan anjing agar mendapatkan pertolongan dan perawatan. Fitur donasi yang Pet Hero hadirkan bertujuan untuk menggalang dana bagi kucing dan anjing yang membutuhkan pertolongan maupun perawatan. Fitur adopsi ini bertujuan untuk menghubungkan shelter atau seseorang yang ingin mendaftarkan anjing atau kucing yang ditemukan dengan mereka yang ingin mengadopsi. Fitur forum yang Pet Hero hadirkan bertujuan sebagai tempat bagi para pecinta kucing maupun anjing untuk bertanya mengenai hewan peliharaannya yang nantinya bisa dijawab oleh pengguna lain. Maaf Kak, waktunya sudah habis ya. Masih di mute. Itu saja. Terima kasih kepada panitia dan juri yang telah memberikan kami kesempatan. Oke, baik. Terima kasih. Wah, ini unik sekali ya idenya. Baik, kita masuk ke sesi penjurian. Kita mulai dari Bapak Muhammad Quraisy. Silakan, Pak. Ya, terima kasih ya dari tim Rakitech. Tadi saya observasi idenya inovatif ya, berarti memang untuk membantu ya, jadi semacam platform berarti ya, platform untuk hewan-hewan yang terlantar ya. Kalau boleh tahu ini berarti nanti timnya ini apa namanya, Pet Hero ya, tim Pet Hero ini berarti ikut turun juga buat ini melihat atau berkoordinasi dengan komunitas hewan-hewan yang terlantar atau gimana, Mas Mbak? Ya, Pak. Jadi nanti kita juga kan ada kerjasama sama komunitas, jadi di situ kita mau ada perkenalan lah intinya, dan sekaligus mempromosikan Pet Hero, jadi kita ada turun langsung ke komunitas dan kita juga lakukan riset nih ke orang-orang di sekitar kita, atau misalnya kita juga bisa membuka donasi dari kitanya sendiri, dari adminnya sendiri untuk kucing dan jalanan, kucing atau anjing jalanan itu. Oke. Berarti semacam ini ya, berarti semacam marketplace juga ya, marketplace untuk hewan juga ya, ada donasi segala macam ya. Oke ya. Berarti nanti kerjasama dengan komunitas hewan. Oke, dari saya mungkin baru itu cukup itu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak Nofrizal Syam. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Meraki idenya unik ya. Tapi aku mau tanya sedikit sebelum ke pertanyaan sebelumnya ya, tapi dijawab singkat aja aku. Kira-kira flow-nya tuh gimana? Apakah kucing terlantar langsung diambil, terus terlantar itu maksudnya kucing kampung keliaran langsung diambil, diselamatkan, atau gimana kalau boleh tahu? Terus dirawat, terus diadop, atau gimana?
flow singkatnya seperti apa kalau boleh tahu? Oke, yang jadi adopsi, yang fitur adopsi gitu ya. Jadi di sini ada, misal contohnya ada satu shelter. Jadi misal satu shelter itu banyak yang shelter itu cuma promosinya itu cuma sekedar di Twitter doang atau misalnya cuma dalam bentuk teks gitu loh, nggak ada platform yang mengumpulkan semuanya gitu atau mengumpulkan semuanya. Jadi kita kayak mengumpulkan shelter nih yang mau promosi adopsinya mereka. Nah, mereka masukin datanya ke kita. Nanti habis itu kita kayak menaruh data mereka, data-data adopsi kucing atau anjing itu ke sebuah website. Nah, itu untuk adopsinya. Kalau misalnya donasinya itu sebenarnya modelnya tuh kayak kita bisa sih, Pak, tapi kita fokusnya lebih ke hewan itu, Pak. Enggak, maksud pertanyaanku, apakah semua kucing yang ada di jalanan itu akan dipelihara nantinya atau gimana treatmentnya? Enggak, jadi yang bisa dari perseorangan, bisa dari yang shelter saya bilang tadi, Pak. Misalnya saya menemukan kucing dan posisinya saya banyak kucing di rumah gitu, jadi saya nggak bisa nambah lagi untuk adopsi kucing, jadi kita bisa kayak masukin data adopsi yang kita temukan kucing itu, mungkin kucingnya kayak telantar atau misalnya kurang perawatan, dan akhirnya kita masukin data kita di website. Terus habis itu nanti ada orang yang ngecek website kita, dan mereka itu yang mau ngadopsi untuk kucing atau anjing itu, dan kira-kira ya melakukan adopsi itu, Pak. Oke, pernah tahu nggak impact-nya terhadap ekosistemnya? Such as misalnya bisa jadi gara-gara kucingnya teman-teman ambil, pelihara, terus tikusnya jadi banyak gitu. Pernah ada itu nggak? Kita sih waktu itu pernah ada yang kasus yang di Australia itu ya, Pak, yang masalah kucing lebih banyak jadi tikus gitu, Pak. Kita belum sampai ke dampak ekosistemnya sih, Pak. Tapi kita lebih ke fokus untuk kucing-kucing tuh yang banyak yang perawatan gitu, Pak. Misalnya kayak kakinya itu kena kecelakaan atau gimana itu. Jadi kita lebih banyak fokusnya ke kucing-kucing yang jatuhnya kurang perawatan dalam artian saat gitu sih, Pak. Kita lebih fokusnya ke situ. Lebih arahnya ke situ sih, Pak. Jadi nggak semua kucing bakal kita bisa untuk masukin data kita ke adopsi gitu. Gitu sih, Pak. Jadi lebih masih fokus kita ke bagian itu sih, Pak. Jadi kalau untuk semuanya kayaknya belum terlalu mengganggu ekosistem itu sih, Pak. Yang membutuhkan pertolongan itu fokusnya. Oke, jadi yang memang butuh pertolongan yang di-treat ya? Ya. Dan nantinya langsung diadopsi atau dilepas kembali? Jadi tuh kalau yang modelnya perseorangan itu kayak dia tuh ada rumah sementara gitu loh, Pak. Jadi si orang yang masukin data adopsi itu harus bersedia untuk sementara ngadopsi kucing itu sampai si orang itu dapat lagi untuk rumah barunya itu loh, Pak. Berarti endingnya adopsi, bukan dilepas kembali. Enggak, dilepas ke. Berarti bisa ada populasi kucing di jalanan berkurang. Bisa ada kemungkinan itu? Bisa, Pak. Artinya bisa jadi juga kalau memang tikus-tikus nanti bertambah misalnya. Ada potensi itu juga dong. Ada ke arah itu sih. Sebenarnya ada potensi, tapi belum terlalu besar sih Pak kayaknya buat potensinya. Nah, dibuktikan dengan research tentang impact ekosistemnya dan lain-lainnya. Karena it's a good di satu sisi kita punya ide bagus, tapi di some point kita meninggalkan efek buruk juga jadi not good gitu. I think itu jadi krusial terutama buat teman-teman yang pengen melakukan impact ya. Karena banyak orang pengen melakukan impact tapi dia lihat ke belakangnya pendek gitu loh. Sehingga jadinya malah terlihatnya agak narrow gitu loh. Itu aja sih, it's a good one. Cuma tolong diperhatikan sesimpel itu karena Allah kan ciptakan semuanya pasti punya butterfly effect kan. Nah, itu yang mungkin teman-teman harus perhatikan. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Nofizal. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Jamaluddin Fikri, disilahkan. Oke, tim Meraki. Ya, setuju dengan dua juri sebelumnya. Idenya inovatif banget. Belum ada juga kayak kompetitornya. Terus dari segi prototipe, udah bagus. Cuman kalau aku lihat itu kayaknya desainnya masih segmented ke perempuan kayaknya. Masih kayak gitu. Kalau misalkan mau
menjangkau lebih banyak user itu bisa digeneralin lagi desainnya. Terus dari code kayaknya belum sampai kode implementasinya ya. Masih baru prototype desain. Paling pertanyaannya satu aja. Gimana cara kalian, strategi kalian buat ngajak komunitas? Karena biasanya kalau komunitas kucing kan sebenarnya udah ada kayak di Facebook dan sebagainya gitu ya. Gimana caranya supaya mau ke platform kalian gitu? Strateginya seperti apa? Oke Pak. Mungkin untuk di codingannya atau code-nya udah kata tim hacker kami udah ada di Pak. Oke, wait. Mungkin nanti bisa dikirim ke panitia karena aku belum dapat aksesnya, belum dapat linknya. Oh iya Pak, oke. Nanti dikirimkan. Oke. Pak, mungkin untuk yang tadi pertanyaan bagaimana strategi untuk menarik komunitas ya Pak. Oh ya. Jadi mungkin nanti kita kan ada kerjasama ya antara komunitas dan kita sendiri. Mungkin nanti kan kita juga ada konten-konten sosial media kan ya Pak. Jadi di situ kita juga ada memperkenalkan konten-konten di sosial media itu. Misalnya kita mau bikin YouTube juga untuk menarik target market kita. Jadi kita ada mengenalkan, mungkin ada promosi terkait komunitas mereka. Jadi mereka dapat benefitnya, kita memperkenalkan, kita bisa dapat benefitnya dengan mereka juga dapat benefitnya dari kita gitu Pak. Dan kita di situ nanti di komunitas itu ya kita ngomong kayak ini tuh bagus gitu platformnya untuk kesejahteraan hewan, dan kita dan komunitas hewan itu mempunyai tujuan yang sama gitu, visi misinya sama-sama untuk mensejahterakan hewan gitu. Jadi selain dari visi misi yang sama, satu sama lain juga punya benefitnya masing-masing, yaitu sama-sama bisa promosi gitu Pak. Oke. Aku rasa dari aku udah cukup, waktunya udah selesai juga. Terima kasih tim Raki, bagus-bagus idenya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada para dewan juri dan juga tim Meraki yang telah mempresentasikan proyeknya. Luar biasa sekali ya.